Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pada Pak Alex. Sebelumnya perkenalkan nama saya Darren Junaidi dengan NIM 2802 40 30 31. Dan sekarang saya akan menjelaskan jawaban saya untuk nomor satu pada final project atau final exam dari Deep Learning. Jadi yang pertama, di sini ada data diri saya untuk UAS ini. Lalu kemudian sih bakal link video yang saya jelaskan saat ini bakal ditaruh di sini nantinya. Lalu kita masuk ke sel yang pertama. Di sel yang pertama ini, saya melakukan import semua library yang saya butuhkan untuk mengerjakan tugas ini. Seperti ada NumPy, Pandas, Matplotlib, Pyplot, Seaborn, Matplotlib, SPLT, Seaborn, dan juga warning ini agar datanya itu lebih rapi outputnya. Ada min-max scaler, lalu evaluasinya. Lalu untuk deep learning-nya sendiri, saya menggunakan TensorFlow di sini. Dan ada LSTM, Dense, Dropout, bidirectional tidak dipakai dari tadinya. Lalu ada base normalization nih buat bikin arsitekturnya, sequential dan lain-lain. Lalu untuk seed-nya atau random number-nya itu saya pilih 88. Lanjut kita ke yang soal pertama, yaitu melakukan eksplorasi data terlebih dahulu dengan window set, window size, dan juga splitting-nya. Di sini karena saya run-nya itu menggunakan Kaggle, maka saya menggunakan dataset path-nya itu dari Kaggle, yaitu saya mau upload data-datanya ke dalam eh, Kaggle dalam bentuk dataset yang baru, dataset dalam Kaggle tapi private. Ini saya membaca datanya, ada data Google, ada data INTC ini, dan juga simbol valid meta ini untuk informasi tambahannya. Lalu di sini di print diperlihatkan muncullah hasil seperti ini. Ada tanggalnya, ada open data harganya berapa dalam USD dollar, lalu ada high-nya, low-nya, dan lainnya. Ini untuk yang simbol valid meta ini buat data-data tambahannya. Lalu untuk simbol of interest ini saya mengambil data dari yang simbol meta tadi, tapi khusus untuk dua dataset yang saya assign. Di sini saya mendapatkan dataset Google dan juga INTC ini karena NIM saya itu ganjil dan juga saya laki-laki. Ini ada interpretasinya. Lalu di sini ada saya parsing berdasarkan date dan close-nya sesuai sama yang soal. Lalu saya perlihatkan ininya, infonya, dan harganya. Lalu di sini saya cek missing value dan juga duplikatnya di mana nol ternyata dia tidak ada sama sekali, tidak ada yang perlu diubah. Lalu di sini saya memberikan visualisasi dari harga penutupan sahamnya. Jadi lihat bahwa saham Google itu memang cenderung uptrend, dan kalau saham INTC ini uptrend namun terjadi lonjakan dan penurunan di tengah-tengah sini. Lalu untuk distribusinya memang ini dulunya terlihat skewed di sini. Nah, untuk harga close-nya dengan bantuan moving average, parameter moving average ini terlihat bahwa datanya memang cukup mulus gitu ya moving average ya. Tidak yang terlalu fluktuasi. Dia bisa meredam fluktuasinya cukup smooth. Lalu ada MA30 sama MA90-nya juga dan cukup bagus gitu ya time series. Lalu ini code-nya untuk prepare datanya. Jadi datanya itu bakal di parsing dulu tadi, terus ada mass-nya, lalu total datanya, di splitting-nya itu bagaimana. Lalu menggunakan min max scalar untuk scaling-nya, ini fit hanya pada training data. Lalu sini ada window size-nya, di mana Senin sampai Jumat, dan horizon-nya itu khusus hari Senin aja. Lalu create window-nya, terus di datanya itu sesuai soal juga 90 banding 10, di mana 90% train dan juga prediction 10% atau test. Jadi dikeluarkan hasilnya. Nah, ini karena bentuknya function di data sini, jadi di bawah ini kita panggil. Untuk data yang pertama itu data Google. Di sini kita prepare data berdata Google. Muncullah total datanya ada segini, training data segini, test datanya langsung mismatch scalar, window size-nya, dan lain-lainnya. Sama juga untuk yang INTC muncul juga setelah kita panggil. Lalu kita plotting di sini. Ini untuk melihat cut-off-nya, di mana cut-off-nya ini cukup di ujung kanan, karena kita mengambil satu tahun terakhir aja. Di sini juga ada satu tahun terakhir di atas. Jadi tandanya sini warnanya merah, itu bedanya. Jadi kita ini buat tes datanya atau validation-nya di paling belakang. Terus kita masuk ke soal yang kedua, disuruh itu untuk minta bikin baseline dengan LSTM unit 50 dan juga layer akhirnya itu persatuan unit 1. Terus activation function-nya itu menggunakan ReLU. Di sini saya udah buat baseline-nya langsung. Terus model compile itu pakai Adam, loss MSC, dan juga Metrica MI. Di sini return modelnya lalu dipanggil kita build. Summary-nya muncul seperti ini dengan parameter 10.000.
10.000 sekian. Lalu saya juga menambahkan early stop di sini agar model yang dijalankan di epochnya itu tepat gitu ya. Kalau misalnya udah cukup banyak yang sama itu bakal stop. Jadi tidak lebih efisien gitu ya, tidak sia-sia ke depannya. Lalu kita build, kita training buat yang Google. Ini di train sebanyak 100 epoch dan menghasilkan dapat kira-kira segini. Namun yang kita pakai itu karena ini early stop, kita pakai yang base epochnya di 4. Karena ini sama buat INTC juga sama. Di early stop juga base epochnya di 35. Lalu di sini saya memberikan visualisasi untuk loss dan juga MIA-nya, loss MSA ini ya. Ini cukup dilihat bahwa datanya emang berada di rentang bawah ya kebanyakan. Jadi grafiknya itu awalnya tuh langsung menurun tajam di awal, itu relatif, lalu langsung relatif stabil. Jadi nilainya itu udah konvergen gitu ya di akhirnya. Cukup baik di epoch-epoch selanjutnya. Jadi model udah cukup belajar dengan baik, overfitting juga tanpa indikasi gitu ya, nggak ada indikasi overfitting. Lalu dari strain dan validation juga tidak menunjukkan gap yang melebar. Ini sudah cukup baik nih. Ini juga terkendali oleh early stopping tadi yang sudah kita buat. Lalu yang terakhir itu setelah mengetahui hasil dari yang baseline, kita modifikasi arsitekturnya untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Ini di sini saya menggunakan TensorFlow tadi ya. Saya buat improve-nya itu menggunakan convolution 1D, KSTM juga, based normalization, throughout, dan juga density terakhir. Di optimizer loss metricnya juga sama. Lalu dijalanin, kita bikin summary-nya dengan total parameter 16.000. Dijalanin, saya juga ada early stopping di sini, dan juga reduce error pattern ini. Lalu kita buat di yang Google, sebanyak 200 epoch. Lalu yang INTC juga sebanyak 200 epoch dijalanin. Maka muncul hasil seperti ini. Memang hasilnya pada saat awalnya itu cukup ini ya, cukup naik turun, cukup fluktuasi. Cuman setelah beberapa kemudian ini FK udah mulai stabil, udah mulai stabil gitu. Jadi udah cukup oke. Berkat sih bantuan tadi ada callback, reduce LTO dan juga early stopping yang kita udah buat gitu ya di belakang. Nah, terakhir kita evaluasi dari hasil kita. Hasil kita itu kita evaluasi menggunakan 3 metrik. Di sini saya menggunakan RMSE, MAE, dan juga MAPE dalam persen MAPE-nya. Di sini untuk Google itu kita dapat bahwa MAPE-nya itu 2%, LSTM itu MAPE 1,4%. Lalu untuk INTC itu MAPE-nya yang baseline itu 1,8%. Lalu untuk yang improve itu sebesar 1,7%. Jadi bisa lihat bahwa memang ada peningkatan gitu ya, dari 2% jadi 1,4% untuk Google. Untuk INTC dari 1,8% jadi 1,7%. Begitupun juga error-errornya yang lainnya ya. LMC, MIA yang di dalamnya. Nah, terus saya buat data frame di sini buat hasil akhirnya. Memang kita bisa lihat bahwa dari 38 menjadi 25 RMSE-nya. Kalau MI-nya 25 ke 17, MAP-nya 2% ke 1,4%. Di yang Google. Untuk INTC itu RMSE-nya dari 1,5 menjadi 1,4, MI-nya 0,9 jadi 0,9. 2 juga cukup mirip ini sebenarnya. Lalu MAP-nya itu 1,8 ke 1,7. Lalu di sini buat plottingannya untuk perbandingan prediksinya, dimana kalau baseline-nya masih terlihat bahwa datanya itu cukup jauh gitu ya dari yang aktualnya. Lalu untuk yang improve ini udah cukup mirip, sudah cukup bagus. Begitupun juga dengan yang INTC. Jadi uh, awalnya baseline-nya, memang INTC udah cukup bagus ya baseline-nya. Dengan tambah improve ini jadi lebih bagus lagi. Untuk scatter plot juga bisa kita lihat bahwa di sini tuh masih ada beberapa data yang jauh dari prediksi perfectnya gitu ya, persebarannya. Namun kalau di yang improve itu udah sangat dekat. Misalnya Google ini improve juga sangat dekat, yang jauh udah mulai berkurang. Sama juga dengan INTC, yang improve juga udah semakin dekat. Gitu. Nah, untuk hasil akhirnya, yaitu analisisnya memang metode evaluasinya itu menggunakan 3 metrik di sini. Ada RMSE, MAE, dan MAPE. Lalu, untuk analisis model baseline itu menggunakan RSTM 50 unit, activation function value, juga satu layer dense, satu untuk outputnya. Kalau udah cukup bisa jalan, ada drop, tidak ada yang seperti dropout gitu ya, jadi lebih aman. Karena ini baseline juga. Lalu untuk yang improve, ini ada tambahan dropout, convolution 1D, dan lainnya itu base normalization juga, jadi lebih nggak overfit, lebih kuat juga modelnya. Lalu model improve ini menghasilkan nilai metrik emang yang lebih bagus lagi, lebih rendah dibandingkan model baseline. Juga ada didukung oleh visualisasi sebelumnya gitu ya. Lalu kesimpulannya memang ini baseline berhasil dibuat dan juga untuk yang improve-nya itu berhasil untuk membuat
datanya itu menjadi lebih baik lagi evaluasinya. Mungkin sekian untuk presentasi code saya. Kita lanjut ke nomor 2 di video berikutnya. Terima kasih.